Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafira Rusli dengan NIM 200404502029 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C. Baiklah, saya di sini menjelaskan kembali materi-materi yang telah kita pelajari di pendidikan agama Islam. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu education, yang artinya pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sabar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa, agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan yang Maha Esa. Dikutip dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Inna fil halqis samawati wal ardi wahtil fil lallahi wal nahari la ayatil lil ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi, yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Metode model pendekatan atau metode pembelajaran ini adalah pendekatan substansi ajaran, yaitu pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan disiplin, ilmu dan kajian, isi ajaran, dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya ke syariat Islam. Materi kedua yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualisasi membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomenanya yang kita alami. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, seperti kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Pemahaman manusia tentang kekuatan adikrodati yang transenden, menurut pakar sosiologi, mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Sedangkan sumber filosofis tentang konsep ketuhanan yang pertama adalah filsafat Barat. Immanuel Kant menggunakan dalil moral bahwa setiap manusia mempunyai perasaan moral yang tertanam dalam hati sanubarinya. Sedangkan filosofi Islam menurut dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia. Dikutip dari firman Allah Quran Surat Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anallaha sakrahara lakum ma fil samawati wa ma fil ardi wa asbaga alaikum ni'almahu sahirata wa batina wa minan nasi ma yajudilu fillahi bigaril ilmi wala huda wala kitabim munir, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah mendudukan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keagamaan harus dicarikan penjelasannya
dari suatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah Zat yang Maha Esa, transenden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Keimanan memiliki dua aspek, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Materi ketiga, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan, sebagai merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mizanul Amal, menurut Al-Ghazali adalah kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyarajatin tayyibatin asulaha sabitu wa far'uha fis sama. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Alasan manusia harus beragama yang pertama adalah dengan beragama manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Kedua, dengan beragama manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Ketiga, dengan beragama manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dan yang keempat, dengan beragama manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dia patuhi. Ada beberapa sumber tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Yang pertama, sumber secara historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Yang kedua, sumber filosofis kebahagiaan bagi seorang muslim didapatkan ketika di dunia dan di akhirat. Menjalankan agama tidak lain adalah upaya menjalankan kewajiban dan mendudukkan diri di hadapan Tuhan melalui pengembangan, karena setiap manusia senantiasa dalam keadaan berhutang. Yang terakhir, sumber secara psikologis manusia. Menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani, dan makhluk sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Pada materi keempat, konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Definisi Islam secara etimologi. Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman. Dalam kamus lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti semastik, yaitu Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup. Konsep iman. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amanah, yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara terminologi, pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Konsep ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab yaitu kesempurnaan atau terbaik, adalah seorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Disebut dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yang artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha mengetahui. Konsep ihsan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, ihsan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Salibah, kata lisan digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Alasan iman, ihsan, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil karena kaum muslimah menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar,
juga menjalani Islam dengan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna lisan. Metode pencapaian insan kamil yaitu tahsimal berasal dari kata kolwatan yang berarti mengosongkan atau mengasinkan. Metode pencapaian Islam kamil yaitu pertama tahlil berasal dari kata kolwatun yang berarti mengosongkan atau mengasinkan. Yang kedua, tahlil berasal dari kata kuhliyah yang mengandung makna memperindah atau mempercantik. Materi kelima, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Definisi paradigma secara etimologis. Istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata para yang artinya sebelah ataupun di samping dan kata diagma yang artinya idaman atau teladan. Karena bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primal dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikum illahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Menurut Yusuf Al-Qadarhawi, tujuan diturunkan Al-Quran adalah meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, dan mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Al-Faruq menjabarkan dengan beberapa langkah yaitu: pertama, memadukan sistem pendidikan Islam dikotomi, pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi secara peradaban Islam. Tahap kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Yang terakhir, untuk mengatasi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa peneragasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. Baiklah, sekian dari penjabaran materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.